Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa berada di tempat ini. Sebelum mulai aktivitas kita akan memuji nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Maaf saya tidak pakai masker ya, karena tadi katanya nanti tidak kelihatan gitu ya. Harapannya tidak mencerat ke sana. PCR saya kemarin negatif, jadi tenang saja. Baik, kita akan awali untuk persekutuan kita pada pagi hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dengan pujian Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami begitu banyak berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk orang-orang yang belum mengasihi kami dan kami kasihi. Terima kasih untuk setiap pekerjaan yang boleh kami kerjakan untuk sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, ketika kami akan memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu duduk diam di bawah kaki Tuhan,
kami ingin memuji nama Tuhan, kami ingin merenungkan firman Tuhan, dan biarlah ini menjadi dasar untuk kami boleh melayani Engkau di sepanjang hari ini. Saat ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum bisa berkumpul, mereka yang dalam perjalanan, kiranya Tuhan tuntun sampai ke tempat ini dengan penuh sukacita, dan mereka yang tidak bisa bersekutu karena mereka harus menyelesaikan tugas dan pekerjaan mereka. Mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan terus memberkati setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Bila setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu semua adalah karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan persetujuan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, untuk tema renungan pada minggu ini masih mengambil subtema secercah janji Allah, dengan tema besarnya adalah mengambil tanggung jawab. Nah Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan ini kita seringkali sebagai anak-anak Tuhan merasa bahwa kita belum menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sering bertanya kepada Tuhan, apa sih salah hidup kita saat ini, kok saya belum menerima janji Tuhan? Toh saya sudah melakukan banyak untuk Tuhan loh. Saya tidak pernah berbuat jahat kepada orang, saya tidak pernah merencanakan yang jelek kepada orang. Bahkan saya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengasihi, berdoa, bersekutu, semua sudah saya lakukan. Tetapi kok nyatanya hidup saya ya begini-begini saja, belum ada perubahan. Bahkan ada banyak hal yang saya impikan, saya cita-citakan itu belum tercapai. Tuhan tidak pernah menepati janji. Nah itu yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya janji Tuhan itu dalam kehidupan kita? Janji Tuhan dalam kehidupan kita itu banyak sekali, ya. Ada banyak janji Tuhan yang bisa kita lihat, yang bisa kita terima kalau kita membaca semua apa yang difirmankan Tuhan. Semua janji Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Saya kemarin waktu mempersiapkan ini, janji Tuhan itu apa ya? Saya buka dari perjanjian lama bahkan sampai perjanjian baru, banyak sekali janji Tuhan di situ. Tapi ya anunya itu, kadang-kadang kita tidak pernah merasa bahwa kita itu menerima janji Tuhan. Nah, salah satu contoh janji Tuhan di dalam kehidupan kita saya ambil di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, dan ini sepertinya ayat yang tidak asing bagi kita ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu janji Tuhan di dalam Yeremia, bahwa Tuhan itu memberikan rancangan dalam kehidupan kita, itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kalau kita melihat di ayat bawahnya, Mas Yono, ayat bawahnya yang ke-12 itu juga ada janji Tuhan lagi di situ. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sudah kita dapatkan dua janji Tuhan ya, bahwa janji Tuhan itu akan memberikan masa depan yang penuh harapan dan akan memberikan apapun yang kita doakan. Nah, masihkah kita bertanya bahwa Tuhan itu tidak menepati janjinya di dalam kehidupan kita? Dan Tuhan itu pasti akan menepati janjinya kepada kita. Dan ini bisa kita lihat di Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bilangan 23 ayat ke-19, demikianlah firman Tuhan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, ini janji Tuhan. Allah pasti akan memberikan janjinya kepada kita, karena Allah bukan manusia sehingga dia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Orang-orang kepercayaan Tuhan pasti akan menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh hambanya yaitu Yosua. Di sini saya akan membacakan di Yosua 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9.
Yosua 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai engkau. Demikian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada pagi hari ini di Yosua 1, 3-9 ada 7 janji Allah kepada Yosua. Tentunya janji Allah ini juga berlaku pada kita saat ini, karena firman Tuhan itu dulu, sekarang, sampai besok selama-lamanya adalah sama, ya dan amin. 7 janji Allah yang ada di dalam kitab Yosua ini, yang pertama bahwa Tuhan akan memberikan setiap tempat yang diinjak oleh kaki Yosua. Jadi setiap tempat-tempat yang diinjak Yosua pada saat itu akan menjadi milik kepunyaannya. Nah, kalau relevansinya dalam kehidupan kita sekarang, bahwa dimanapun kita berada, Tuhan akan membuat kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Sungguh berbahagia ya kalau kita dimanapun kita berada itu, keberadaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan tugas tanggung jawab kita adalah mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua adalah Tuhan akan berjalan di depan kita. Di ayat yang ke-8, Tuhan akan berjalan di depan kehidupan kita, di setiap langkah kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita merasa cukup berat ya, di saat pandemi ini kita dihinggapi rasa ketakutan kalau tertular penyakit ini, dihinggapi rasa sepi ya, karena tidak bisa berkumpul dengan teman-teman. Kami di perawatan juga kadang-kadang sok guyon, ayo kita kumpul lagi, belum boleh gitu. Rasanya itu sukacita banget gitu ya, kalau berkumpul bisa bersama-sama bertukar pikiran, menyelesaikan suatu masalah, itu sungguh sukacita. Tapi saat ini tidak bisa berkumpul, ya harus dibatasi, harus pakai masker. Berkumpul nggak boleh, apalagi ke tempat wisata ya, saat ini belum diizinkan. Apa yang saat ini menyukakan hati kita tidak boleh. Rasanya itu sungguh berat, tetapi percaya saat ini Tuhan itu sudah berjalan mendahului kita. Ya, mendahului kita, menyediakan segala sesuatu yang baik untuk kita. Kalau saat ini kita tidak boleh berkumpul, kita tidak boleh bersama-sama, Tuhan telah menyediakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Yang ketiga adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan gagal. Di ayatnya yang 15, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan gagal dalam kehidupan kita. Saat kita terus-menerus mengandalkan Tuhan, maka keberhasilan demi keberhasilan akan Tuhan berikan kepada kita. Syaratnya adalah mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, keberhasilan demi keberhasilan Tuhan akan berikan kepada kita. Yang keempat yaitu Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Di ayatnya yang kelima juga, Bapak Ibu, manusia mungkin meninggalkan kita, orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita, sahabat, teman, saudara bisa meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang kelima, janji Tuhan adalah siapapun tidak akan tahan kepada kita.
Jadi siapapun yang akan berbuat jahat kepada kita itu tidak akan berhasil atau tidak akan bisa melakukan hal itu. Karena apa? Yang beserta dengan kita adalah Tuhan Allah, Raja di atas segala raja. Tuhan akan melindungi kita dimanapun kita berada, asalkan kita terus berpegang erat kepada Tuhan. Yang keenam, Tuhan akan senantiasa membuat kita beruntung. Jadi perjalanan hidup kita itu akan selalu dibuat beruntung oleh Tuhan kalau kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan janji yang ketujuh di dalam kitab Yosua ini adalah perjalanan kita akan dibuatnya menjadi berhasil. Tuhan akan membuat perjalanan kita ini berhasil dan beruntung. Ketika apa? Ketika kita senantiasa memperkatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu siang dan malam. Artinya kita menyampaikan apa yang Tuhan firmankan itu di dalam kehidupan kita siang dan malam. Nah, Bapak Ibu, itu tadi 7 janji Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya, umat yang senantiasa menjadi kesayangan Tuhan, yaitu akan memberikan setiap tempat yang diinjak oleh kaki kita itu sebagai suatu berkat. Tuhan akan tetap berjalan di depan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan melepaskan kita. Tuhan tidak akan tahan terhadap kita, dan apapun yang kita lakukan akan berhasil. Nah, Bapak Ibu, untuk menerima janji Tuhan seperti yang diterima Yosua itu hanya ada 2 hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama yaitu kuat. Kita harus kuat seperti dalam ayatnya yang ke-9 tadi itu ya. Kita harus, yang pertama harus kuat. Jadi kuat itu adalah suatu proses untuk membentuk kita. Jadi menjadi kuat adalah suatu proses untuk membentuk kita. Jadi kalau olahragawan itu bisa menjadi kuat itu karena juga suatu proses, tidak ujuk-ujuk mak bedunduk gitu ya, badannya kekar. Jadi harus ada latihan yang dilakukan terus menerus, harus ada makanan bergizi yang harus dia makan sehingga tubuhnya menjadi kuat dan akhirnya menjadi kekar. Begitu juga dengan kehidupan kita, untuk menjadi kuat kita perlu adanya suatu proses. Menjadi kuat di sini berbicara soal ketabahan dan kegigihan kita dalam menghadapi setiap tekanan dan proses hidup yang kita alami. Karena kita harus mengakui dan sadar bahwa dalam kehidupan ini tidak semuanya mudah, semuanya melalui proses. Segala sesuatu yang ingin kita dapatkan baik dalam kehidupan kita juga harus melewati proses. Jadi harus kuat kalau ingin menerima janji Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus tetap percaya atau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, supaya kita bisa menerima janji Tuhan, 7 janji Tuhan itu adalah kita harus teguh. Selain kuat, kita harus teguh. Teguh adalah berbicara tentang berjaga-jaga dan mempunyai mental pemberani. Jadi harus berjaga-jaga, mempunyai mental pemberani. Pemberani adalah bagaimana ketika kita bisa mengalahkan ketakutan diri sendiri. Ya, musuh terbesar di dalam kehidupan kita adalah ketakutan pada diri sendiri. Kalau ketakutan pada bayangan, ketakutan pada sesuatu yang jelek itu mungkin kita bisa atasi cepat, tetapi ketakutan pada diri sendiri itu yang susah. Dan itu ya juga sering saya alami ketika saya memasukkan pikiran-pikiran yang tidak baik, istilahnya negative thinking, itu ketakutannya dalam diri saya itu sungguh luar biasa. Dan itu sulit dihilangkan, bahkan kadang-kadang kalau mau tidur itu susah karena ketakutan pada diri sendiri. Dan ketika kita teguh, itu berarti kita sudah bisa mengalahkan diri kita sendiri. Bapak yang dikasihi Tuhan, Allah akan terus ada untuk setiap kita, dan rancangannya pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Tetap kuat dan teguhkanlah hati kita untuk kita bisa menerima setiap janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami melihat bahwa ada begitu banyak permintaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa janji-janji Tuhan itu sudah digenapi dalam kehidupan kami. Namun ajarilah kepada kami Bapa, untuk kami memiliki kekuatan dan keteguhan hati, untuk kami boleh menerima dan melihat setiap janji Tuhan itu dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk bisa melakukan tanggung jawab kami dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menerima janji Allah itu dalam hidup kami. Dan kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di setiap musim hidup kami, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami kembali berdoa untuk rumah sakit Panti Wilasa Dr. Cipto ini. Kami terus memohonkan berkat buat rumah sakit ini. Kami terus memohonkan penyertaan buat rumah sakit kami ini. Dan Tuhan akan memberkati untuk setiap para pimpinan kami, Dr. Daniel, Dr. Yosef, Pak Eka Rohadi. Biarlah Tuhan akan tetap memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil semua untuk kemajuan di rumah sakit kami ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk pelayanan rumah sakit kami di sepanjang hari ini, dari mulai rawat jalan, rawat inap, penunjang maupun bagian-bagian lain. Tuhan akan terus memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk saudari Tina, putri dari Ibu Sunarti P2Y, yang saat ini juga sedang terbaring sakit. Yang Tuhan mau menjamah segala sakit penyakitnya, Tuhan mau mengangkat segala sakit penyakitnya melalui perantaraan obat-obatan ataupun perawatan yang diberikan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati untuk orang tuanya yang merawatnya. Tuhan akan memberikan kesabaran dan kekuatan. Begitu juga dengan saudara kami yang lainnya yang saat ini sedang sakit, yang kami tidak tahu satu persatu keberadaan mereka, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan terus memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang hari ini Tuhan tambahkan satu umur dalam kehidupannya, yaitu Bapak Beni Iswianto. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan buat saudara kami ini. Biarlah dengan bertambahnya umur ini, Tuhan akan memberkati senantiasa kehidupan Pak Beni. Terlebih-lebih kehidupan Pak Beni belum menjadi kehidupan yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dan terus hidup melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau menyerahkan untuk pelayanan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri untuk persekutuan kita. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan kembali memuji nama Tuhan. Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memberikan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa
juga ditulis